kelihatannya iya. Kelihatannya iya, dia mabuk gitu. Ya udah kalau di jalan ya gitu. Meluk dari belakang gini ya. Gitu. Jadi sampai kosan pun terkadang nggak mau diturunin. Jadi malah gitu. Gimana ya? Megangin tangan gitu Mas. Oh, ngajakin. Ayo, ngajakin dalam. Mampir sih gitu ya. Ya, gitu. Oh, itu memang ditarik. Ditarik. Jadi ya kuat-kuatan iman aja sih Mas. Gitu. Ya alhamdulillah. Itu di mana itu? Ada lah Mas, pokoknya sekitaran sini di Tulungagung. Di kota ya. Nah, di kota. Enggak bawa WA-nya. Boleh nanti saya minta. Saya masih tahu kosannya. Oh iya. Itu sekali atau beberapa kali? Artinya model-model Ya. DNA Soul, always connected with you. Tetap di DNA Soul, always connected with you. Baik pemirsa, setelah sekian lama kita tidak jumpa dengan narasumber ya. Dan kali ini kita menghadirkan narasumber yang lain dari biasanya. Dan masnya ini ada di sekitar kita. Tetapi yang perlu kita korek nanti adalah cerita kisah perjalanannya seperti apa, karena mas-mas ini apa ya, pejuang rupiah. Ya, pejuang rupiah, tetapi ada cerita khusus yang sangat menarik. Khususnya ada cerita plus-plusnya nanti. Nah, tapi nanti kita akan tanya-tanya, dan langsung saja ini dia narasumber kita, Mas Nanda. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Pakai jaketnya apa baru pulang tadi? Oh iya Mas, tadi terawih langsung niatnya nanti setelah dari sini langsung kerja lagi. Oh, langsung kerja lagi. Oke. Mas Nanda ini adalah driver Grab ya. Dan sudah cukup lama nampaknya. Ceritanya sejak tahun berapa ini? Awalnya itu Mei 2018 akun aktif. Mulai aktif. Mulai ada Grab di Tulungagung ya? Iya, mulai ada Grab. Berarti pelopor ini ya. Ya, gitulah. Orang pertama. Pertama. Dan nampaknya emang ini pengalamannya bisa kita korek-korek nanti ya. Harus dikorek. Iya. Biar banyak yang nyoba. Oke, Mas Nanda, awal mula perjalanan kenapa memilih profesi driver Grab itu seperti apa? Nah, itu awalnya itu sebenarnya cuma gimana ya Mas ya? Itu sama temen itu didaftarin. Jadi KTP dipoto, terus STNK dipoto, SIM dipoto. Nah itu aku nggak tahu buat apa. Katanya udah ikut Grab aja loh. Aku sih urung muni setuju ya. Habis itu ya udah sama teman-teman foto. Besoknya suruh cari SKCK. Ya udah kan coba-coba, mungkin buat sampingan lah. Kan kerjaan saya sebenarnya bukan driver Mas. Awalnya itu saya tenaga pengajar. Oh gitu, tenaga pengajar. Iya. Terus kok lama-lama kok di Grab kok enak. Soalnya gajinya itu beda. Iya beda. Bedanya berapa? Bedanya jauh Mas. Jauh ya. Jauh banget. Jauh banget. Makanya akhirnya ya udahlah. Pertama 1 bulan kerasa kok enak ya. Nah akhirnya bulan kedua, bulan ketiga ya udah akhirnya fokus. Fokus. Berarti berhenti mengajar. Iya, bisa bilang gitu. Berapa tahun mengajar itu kok sampai berhenti? Ya soalnya ngajarnya sambil masih kuliah Mas. Oh, itu nyambi gitu. Iya, nyambi kuliah. Jadi kan gajinya kan masih nggak tentu kan. Simpang siur. Nah, simpang siur. Tidak hanya simpang siur itu. Siur dong. Oke. Awal menjadi Grab itu gimana perasaannya? Ya pertama ya gimana ya Mas ya, kan ngadepin orang banyak kan. Enggak malu enggak itu waktu itu? Pastinya Mas, kalau malu itu pasti ada, wah kok tukang ojek ya gitu. Kayak pertama tapi kok lama kelamaan ya udah terbiasa, akhirnya ya keren-keren aja sih gitu. Oh gitu. Iya kan menurut saya sekarang gitu sih. Oh artinya memang dari awal malu tapi ternyata setelah ditekuni, dijalani menjadi profesi yang keren gitu. Iya, alhamdulillahnya gitu Mas. Iya. Jadi ternyata memang menjanjikan berarti. Menjanjikan Mas. Oke. Itu awal-awalnya.
Berbicara sebagai driver Grab tentu mempunyai cerita-cerita unik dong. Ya pastinya Mas. Pastinya dari awal selama 3 tahun nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin ya 3 Nggak tahun. mungkin Oke. nggak ada. Bisa ceritakan awal mula Mas Nanda ini mendapat orderan itu bagaimana? Itu kemudian beberapa hari pasti dapat gaji kan gitu. Iya, ya. Gimana pasti. ceritanya itu? Jadi gini Mas, pertamanya itu kalau dapat orderan kan pertamanya ada trainingnya Mas. Pasti ada trainingnya online itu ya. Tapi kan kalau training kan semisal salah kan bisa ngulangin lagi. Tapi kalau langsung terjun ke lapangan kan nggak bisa. Nah akhirnya ya pertama dapat orderan ya bingung. Kok gini gitu. Ya. Jadi agak-agak panik lah. Akhirnya ya udah nyamperin penumpang pertama itu uangnya orderan pertama itu masih saya simpan sampai sekarang. Uang pertama, Iya. Gaji pertama dari Grab. Berapa? 10.000. 10.000. 10.000 dari itu kalau nggak salah dari Pasar Ngemplak ke Wajak. Oh. Itu dulu segitu Mas. 30.000 ya? 10.000. Soalnya dulu kan dari Grab kan masih minim, maksudnya Ya. masih di bawah standar. Peminatnya juga minim. Argonya itu masih minimal 4.000, sekarang kan 10.000-an gitu. 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 Kalau sekarang dari Ngemplak ke Wajak berapa? Mungkin sekitar 15-an Mas mungkin. naik ya? Lu udah naik. naik. Nah, Dari- itu uangnya dilaminate enggak itu? Enggak. cuma tak kasih di botol air mineral gini aja Mas. Oh gitu. Iya. Ya, Singgah. seperti botolnya Om Jin ya. Ngelanut gosok-gosok lah. Iya. Siapa tahu mendatangkan lebih banyak lah. Oke. Terus selanjutnya setelah trial itu langsung apa ya istilahnya grafiknya mendapatkan penumpang berapa per hari waktu itu? Waktu itu per hari bisa sampai pertama itu 4 ke 7 Mas. Soalnya saya dulu nariknya cuma sore sampai malam. Udah. Malamnya ya jam 9. 5 jam berarti ya? Sekitar 5 Enggak jam nggak sampai? sampai sih Mas. Jam 4 habis asar gitu berangkat. Sampai jam 9 udah. Jadi dulu tuh kalau orderannya jauh-jauh nggak saya ambil Mas, takut. Oh, takut. Takut Kenapa dulu masih takut. Kan gimana ya Mas? Kok jauh, nanti baliknya gimana? Masih takut nanti ada apa-apa di jalan gitu loh Mas. Oh, Gitu. artinya kriminalitas kaitannya Iya. atau karena misteri? Kalau misterinya enggak sih Enggak Mas. ya? Enggak. Kriminal berarti Kriminal, ya? terutama kriminal sih Mas. Artinya di zaman sekarang masih meragukan keamanan gitu ya? Dulu Mas, dulu. ya? Kalau sekarang mau Kediri, Galek, Ya. Blitar, ayo. Paling jauh mana Mas? Paling jauh Kediri pernah Mas juga. Kediri, Kediri ya. Nah, Kediri pernah, Trenggalek pernah, Blitar juga pernah. Gitu. Oke. Terus gitu sih. Terus selama perjalanan dari 2018 kemudian hingga 2021 sekarang melewati pandemi COVID ini gimana ceritanya? Peminat Grab-nya itu gimana? Peminat Grabnya otomatis turun Mas. Turun drastis. Biasanya sehari itu 10 lebih orderan. Tapi awalnya COVID dulu itu sehari dapat 1 itu udah alhamdulillah banget. Sehari Ya. dapat 1. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah ya. Iya. Terus sekarang udah berangsur-angsur baik Mas. Jadi pemasukan juga udah lumayan. Pokok patokannya itu kalau ketika normal itu anak-anak sekolah udah masuk. Itu bisa dikatakan normal. Ya. Oh, artinya memang pelanggan setia Grab itu waktu itu memang anak sekolah Anak ya. sekolahan, Anak sekolah. anak kampus ya. Banyak kan gitu. Dan sekarang kondisinya memang sekolah di rumah, otomatis ya mengandalkan orang kerja. Iya. Ya. Ya, jadi orang kerja sama makanannya itu Mas. Oh, Grab Makanan foodnya. ya, Grab foodnya. Itu prosentasenya banyak mana? Banyak Grab foodnya atau orangnya? Kalau sekarang tetap masih banyak Grab foodnya sih Mas. Kalau dulu orang Gitu ya. Sekarang Grab foodnya sampai malam pun juga masih ada gitu yang order. Apalagi pas puasa gini kan, itu masih banyak yang order. Oke. Kalau berbicara penghasilan, standar berapa itu? Per bulannya lah. Mungkin harian sih Mas. Oh, harian. Harian ya. Harian kalau full bener-bener full itu 100-an mungkin Mas. 100 Sampai lebih. 100.000. Itu kotornya kotor. segitu. Segitu. Itu termasuk orang sama foodnya juga ya. Semuanya Semuanya ya kan, barang juga kan. Oh iya. Mas Anda sendiri apabila ada dua pilihan, ini orang, ini food, ini biasanya lebih memilih yang mana?
Kalau biasanya sih saya dua-duanya itu sih Mas. E3, barang, food sama orang itu saya ambil semua. Siap antar. Oh, Siap antar. gitu. Tapi kalau untuk GrabMart kayak belanja-belanja di pasar itu saya Ya. matiin Mas. Oh, Saya matiin. fiturnya Soalnya kan, dimatiin. fiturnya dimana? Soalnya kan butuh modal Mas. Oh, pakai Gitu. modal. Berarti kita modal. ngeluarkan sendiri ya. Nanti takutnya kan ada yang penipuan kah atau gimana ya? Oh. Mas, buat jaga-jaga aja sih Mas. Iya. Lebih tepatnya. Dulu memang ceritanya banyak yang apa ya, orderan fiktif itu. Nah, benar. Dan itu sekarang masih banyak itu. Kalau banyak enggak Mas, tapi ada, iya, Mhm. masih ada. Masih ada. Tapi enggak Langsung ada sebanyak ya? dulu. Iya, Seperti itu. ada Mas. Dulu sampai ada pesan pizza itu 400 ribuan, ya orangnya enggak ada. Pernah Mas Anda? Alhamdulillah saya enggak pernah sih Mas. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi kalau untuk cerita mistisnya pernah di Gimana? orderan. Nah jadi gini, orderannya Ceritanya. itu awal-awalnya Grab sih Mas. Jadi waktu dapat orderan, Ya. itu titiknya di pemakaman. Ya. Titiknya. Nah, titiknya di pemakaman. Mana itu? Mana itu? Pemakaman Sembung. Oh, Di iya. situ kan. Ya kan ya agak nggak percaya masa titiknya sini sih. Akhirnya saya telepon, telepon dimatiin. Terakhir saya telepon Ya. kayak orang nafas gitu Mas, Tanpa ada suara ya? tanpa ada suara. Ini orang benar atau bukan nih? Jam berapa itu? Itu sekitar jam 9 ke 10 sih. Oh, malam. Ya, malam. Ya dari situ Milenial. sih Mas. Itu Bikin milenial trauma. itu kira-kira. Mungkin. Mungkin orang iseng atau gimana kan? Ya. Ya nggak mungkin. Apa ya kita nggak tahu Mas. Tapi ya itu pengalaman horor saya di situ sih. Terus yang ketika diantar gimana? nggak ada orangnya Mas. Jadi ya otomatis saya cancel di situ. Artinya sempat beli? Penumpang Mas. Oh, penumpang. Iya. Sempat datang ke situ. Maksudnya orangnya nggak ada. Saya datang ke situ. Lah ya tapi- datang ke titik itu, ke titik. tapi nggak ada orangnya. Nggak ada. Jadi kan kalau Grab itu kita datang ditunggu 10 menit, kalau nggak ada bisa di cancel. Oh, gitu, otomatis itu ya. Iya, saya di situ nunggu 10 menit ya, Ya. gelap-gelap di pemakaman. Nah, mungkin sampean nggak lihat dia di atas Eh, pohon. Mungkin, mungkin ya. Di situ kan banyak tanaman tebu kan. Ya. Oh, Tapi iya. mungkin sudah naik, tapi enggak terasa. Oh, iya, mungkin Mas jalan. Mas, ya. Iya, masih berjalan. Oke. Sembung. Sembung. Ah, itu judul apa ini? Oke, Mananda, ini ada yang penasaran di benak saya. Ya. Jadi beberapa teman itu pernah curhat bahwasanya godaan terbesar driver Grab itu adalah pada malam hari. Iya. Ya. Tapi bukan pada sisi mistisnya ya, tapi adalah pada penumpang dalam tanda petik yang sedikit nakal gitu ya. Terutama cewek biasanya Mas. Terutama cewek. Biasanya cewek Mas. Oh gitu ya. Iya. Nah, Mas Nanda dari pengalaman Mas Nanda sendiri itu atau mungkin pengalaman teman-teman itu benar enggak memang seperti itu? Kalau saya sendiri emang iya Mas. Iya. Nggak cuma malam sih Mas. Sore pun sekitar jam 3 pun ada. Pas Oke. sahabat. Ada. Ya, oke. Perlu dijelaskan ceritanya ini. Iya. Artinya biar ini apa ya? Mungkin modus-modus ini bisa diwaspadai. Iya. Gimana ceritanya itu? Itu kalau yang malam ya Mas ya, itu pernah dapat itu ya mungkin orangnya mabuk Mas. Mabuk ya, soalnya kan mungkin pulang dari LC. nggak tahu sih Mas, kelihatannya iya. Kelihatannya LC. Kelihatannya iya, dia mabuk gitu. Ya udah kalau di jalan ya gitu. Mabuk dari belakang Ngamplok. gini ya. Gitu. Jadi sampai kosan pun terkadang nggak mau diturunin. Jadi malah gitu. gimana ya? Megangin tangan gitu Mas. Oh, ngajakin. Ayo, ngajakin dalam. Mampir sih gitu ya. Ya, gitu. Oh, itu memang Kuat. ditarik. Ditarik. Jadi ya kuat-kuatan iman aja sih Mas. Gitu. Ya alhamdulillah. Itu di mana itu? Hah? Ada lah Mas, pokoknya sekitaran sini di Tulungagung. Di kota ya? Nah, di kota. Enggak bawa WA-nya. Nah. Boleh nanti saya minta. Saya masih tahu kosannya. Oh iya, itu sekali atau beberapa kali? Artinya model-model seperti Ya. itu. Kalau Yang itu saya muda. dapatnya sekali sih Mas. Sekali. Tapi kalau yang siang itu di luar kota sih Mas. Ya cuma nggak sebrutal itu. Nggak sebrutal. Tapi modusnya gimana itu? Modusnya ya waktu kan itu dapatnya dari Tamanan ke Kediri. Itu. Ya jadi dia naik udah di jalan gitu ya meluk dari belakang gini. Saya bilang, "Mbak, maaf Mbak, jangan."
nggak apa-apa mas wis toh. Nah, gitu. Oh, Ya cuma pasrah aja mas gimana. Pasrah. Ya pasrah aja. Iya, pasrah Ya aja. pasrah aja. Dinding mati ya. Ya mau gimana lagi Muda tuh? kan? Masih muda Pak? Muda tuh. Ya masih muda mas. Masih muda. Enggak pakai masker. Lah kalau dulu belum mas, Oh, belum. berarti Cuman kakinya ada tato gitu aja. Oh, Ya. Karena beberapa teman saya yang grab care itu bahkan sampai masuk ke ruangannya gitu ya. Artinya apa ya? Mereka sudah mengarah ke hubungan intim gitu. Ya. Iya. Ya, dan itu memang cerita-cerita itu memang benar apa enggak itu ya? Kebanyakan sih iya mas. Kalau saya lihat dari teman-teman yang ada di luar Tulungagung itu iya ada. Ya. Ada. Gitu ya. Dapat yang kayak gitu langsung diajak masuk ke kosan, kontrakan itu ada mas. Oh, Pasti ada. berarti Dan itu tanpa transaksi ya. gratisan. Artinya Iya. artinya enggak ada transaksi memang. Kebanyakan modusnya gituan gini mas. Oh kita order mungkin GrabFood. Ya. Terus dia datang, ya udah langsung diajak masuk. Oh. Jadi enggak ojek. enggak Bukan- penumpang. oh, bukan penumpang. ya. Kebanyakan itu. Jadi langsung kita datang masuk. Modelnya gitu sih. Kalau di luar kota terutama kayak di kota-kota besar gitu mas. Oh gitu ya. Seperti itu. Dan apa ya? Tingkat resikonya memang seperti itu ya. Iya. Tingkat risikonya seperti itu mas. Berarti tergantung dari drivernya itu sendiri. Ya? Tapi kita juga kalau diancam ya bingung juga mas. Nanti kalau kamu nggak mau saya kasih bintang 1 ya udah. Mau gimana lagi kan? Oh gitu ya. Iya. Resiko juga kalau Resiko soalnya resikonya ada di Sistem. Akun kita nggak bisa narik besoknya. Itu. Kalau ada penumpang yang Masih mengasih bintang 1. Bintang 1. Oh, ya sempat ngancam. Oh, gitu. artinya Ya. dengan model itu membuat oknum-oknum driver itu kewalahan gitu Iya, ya bahasanya. Akhirnya Bingung mengambil keputusan. bingung mengambil putusan. Nah, kalau ada seperti itu, ini kita ngomong apa ya? Berdasarkan pengalaman. Iya. Ya. Mas Nanda menyikapi seperti apa itu? Kalau yang mananya mas? Ya artinya ketika ada godaan-godaan itulah. Ya kalau saya sih, ya kalau mbaknya semisal gimana ya, mau ngasih bintang 1 silahkan. Kalau saya gitu sih mas. Prinsip ya. Prinsip iya mas. Lebih baik soalnya saya niatkan dari dulu dari awal banget kalau saya kerja di Grab itu ya ibadah. Profesional. Iya, profesional. Kerja ya kerja. Selingkuh ya selingkuh. Berbeda. Emang dari awal emang saya niatkan kerja itu ibadah mas. Jadi kalau ibadah kan nggak boleh asal-asalan kan. Ya, iya. Itu. Soalnya itu juga amanah. Ya. Gitu ya. Jadi memang cerita-cerita ini kan memang apa ya? Mungkin kita yang mendengar atau kita yang sebagai pengguna jasa jasa Grab Ojol ya. atau mungkin sebagai driver kan bisa mengantisipasi. Nah, benar. Karena memang di dalam kehidupan Grab itu sendiri memang Ya. itu godaan yang paling besar berarti. Iya, pasti mas, pasti. Ya. Apalagi kalau udah yang sudah punya istri mungkin ya, itu mungkin malah godaan lebih besar. Mungkin kalau yang masih bujang ya nggak masalah. Imbuh malah. Ambil aja. Gitu. Ada rekan seperti itu. Ya? Masih Paling ya pastinya ada. Pastinya ada. Pastinya ada. rata-rata muda Pak. Hah? Sudah STW. Kebanyakan sih masih muda Masih sih muda mas. ya? Iya. Apa ya kira-kira yang membuat mereka untuk memilih jalan itu? Ya, Ya, nggak tahu juga sih mas. tanyakan rumput yang berbeda. Ayo daftar. Iya. Anu ya ojol aja. Buat gituan aja. Wah, enggak bener ini. Nah, ini bintang 1. Nah. Tapi kalau sekarang kalau semisal ada penumpang ngasih bintang 1 kita bisa ngelaporin balik mas sekarang. Oh, artinya ada Pelecehan gitu ada di situ. Oh, ada pilihan. Ada pilihannya. Nanti kalau ngasih bintang 1 alasannya apa? Mungkin kita bisa ngasih penumpang melakukan pelecehan gitu bisa. Oh, ada pembelaan berarti. Ya, Ya. Kalau sekarang dulu bisa. enggak ada. Dulu nggak ada mas. Jadi di namanya suspend. Suspend itu akunnya dinonaktifkan beberapa hari. Ya. Tapi kalau Akun pengguna. si anunya apa Drivernya. drivernya Oh. ada lagi putus mitra itu kayak dipecat aja mas. Nah kalau udah semisal kayak gitu ada yang ngasih bintang 5 itu ngaruhnya di akun bisa sampai di PM putus mitra itu bahayanya itu Bahayanya dulu ya. Oh. Terus sekarang masih ada
sama Grab dikasih keringanan lah buat itu. Ya berarti dikasih kelonggaran untuk hak sebagai drive gitu ya. Bener banget. Oke, Mas Anda, ini setelah sejak 2018 ya jadi driver kan. Ini ke depan apa rencana? Apakah tetap seperti itu atau malah membuat apa ya? Bisnis baru atau seperti apa ya? Mungkin sementara ini saya masih fokus di Grab aja, Mas. Grab aja. Mungkin kedepannya kan saya juga punya channel YouTube, jadi ya sambil ngevlog mungkin biar lebih asik aja di jalan. Jadi nggak boring sambil muter-muter di Tulungagung gitu kan. Iya, pernah seperti itu. Ngevlog, Mas. Ngevlog di jalan. Pernah, Mas. Sama penumpang itu. Pernah. Penumpangnya nggak komplain. Enggak, tapi saya izin dulu, Mas. Misalnya penumpang nggak mau diupload ya udah gitu. Tapi kalau ketika udah turun nanti saya bilang, "Mbak, ini nanti saya upload di channel YouTube." Oh, jangan, Mas. Nanti masalahnya gini-gini. Ya udah. Berarti gitu. Privasi penumpang soalnya lebih penting, Mas. Gitu. Ada pengalaman di jalan waktu itu? Pengalaman di jalannya nggak boleh diposting. Kebanyakan ya nggak boleh diposting gitu, Mas. Kebanyakan. Nggak mau dia. Nggak mau terlalu ke publik. Ada juga yang aku bilang, "Mbak, aku ini ngevlog loh." "Oh, iya Mas, nggak apa-apa, kita ngobrol lah." Akhirnya selama perjalanan kita ngobrol, malah lebih asik gitu sih. Daripada diem-dieman kan. Nggak enak soalnya. Nggak enak banget. Terus grup bandnya itu gimana sekarang? Grup bandnya saya sudah keluar, Mas. Oh, sudah nggak? Itu sudah nggak band-bandan. Aktivitas gitu, lagi ya? Nggak ada. Saya aktivitasnya di musik ya cuma lihat jadi penikmat musik sekarang. Jadi nggak band-bandan lagi, udah keluar. Band bubrah ya. Leren pisan gitu. Oke, luar biasa. Oke, terakhir Mas Anda ini. Mungkin ada apa ya? Pesan kesan bagi pengguna atau kepada sama driver tentang apa pengalaman jenengan di jalan itu seperti apa? Ya kalau untuk pengguna jasa ojol ya, kalau bisa anggap pekerjaan kami itu ya sama kayak pekerjaan yang lain lah. Jadi jangan terlalu direndahkan. Kan kesannya kalau sekarang ojol itu kayak pekerjaan kayak hina gitu loh, Mas. Kalau bisa ya sama, kita sama, kita cuman kerja lapangan aja, cuma beda jam tidur aja sih kita. Itu untuk kalau untuk teman-teman driver yang ada di mana ya udah di Indonesia aja ya, mungkin menyeluruh. Kalau bisa ya udah kita kerja sambil ibadah gitu aja. Mau ada orderan mau enggak ya sabar aja udah. Soalnya kan yang ngatur sistem, kita mau ngapain gitu. Selain itu rezeki sudah ada yang ngatur, ya. Nggak bakal ketuker kalau rezeki. Udah rezeki nggak ada. Sistemnya Allah gitu. Iya, sistemnya Allah itu. Oke, Mananda, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih, Mas. Sukses buat panjenengan. Sukses terus. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan di rumah, di jalan dimanapun. Amin. Oke, demikian obrolan kita bersama Mas Nanda, driver ojol. Oke. Tetap di DNA Show, always connected with you.